Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu, makalah yang nomor 8. Anil A'masi, diriwayatkan dari sahabat Al-A'mas. Nama beliau siapa? Ismuhu Sulaiman bin Mahran Al-Kufi. Nama aslinya adalah Sulaiman bin Mahran Al-Kufi. Kufi itu ulama Kufah. Beliau dari Kufah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, man kana ra'su malihi taqwa kalat al-sunu an wasbi ribhidinihi. Barang siapa yang modal pokok hidupnya, dalam hidupnya itu berdasarkan takwa, maka lisan-lisannya tidak bisa menghitung sifat keuntungan agamanya. Sebaliknya, waman kana ra'su malihi dunya kalas al-sunu an wasfi khusrani dirihi. Barang siapa yang modal pokok hidupnya itu cuma ngurusi urusan duniawiyah, akhirnya urusan akhirat kalah, maka lisan-lisan itu tidak mampu mensifati kerugian agamanya. Jadi untung dan ruginya itu tergantung diri kita sendiri. Kalau kita lebih condong urusan akhirat, itu bagus. Tapi kalau lebih condong urusan urusan duniawi, lah itu akan rugi. Tapi karena kita itu hidupnya di dunia, yang mana kita tidak bisa lepas antara keduanya, maka urusan dunia dan akhirat minimal imbang. Tapi enggak terlalu menyibukkan diri urusan duniawiyah. Nah, kalau lebih sibuk urusan duniawiyah, nah itu tadi khusron dini, agamanya itu akan kalah, sehingga dia akan rugi. Wal makna maksudnya, artinya, man tamassaka ala taqwa bintisali awamirillahi ta'ala wajtinabil ma'asi bi anna asasa af'alahu bimuwafiqati syar'i falahu hasanatun kasiratun la tuhsa. Barang siapa yang berpegang teguh hidupnya, dalam kehidupannya berpegang teguh atas dasar takwa, yaitu menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, dan tindakan-tindakannya itu berdasarkan atau berasaskan sesuai dengan hukum syariat. Jadi sing dilakoni sesuai dengan hukum syariat, tidak menyeleweng syariat. Falau hasanatun kasiratun atuso, maka dia akan mendapatkan kebajikan yang sangat banyak. Kalau mendapatkan kebajikan berarti kehidupannya dia akan bahagia. Nah, kebajikan yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung. Wa man tamassaka ala umuri mukhalafati lisyar'i falahu sayi'atun kasiratun ajazat al-sunu an dzikri dzalika bil adadi. Sebaliknya, orang yang hidupnya itu berpegang teguh berpegang teguh untuk mengurusi urusan duniawiyah, yang mana urusan itu menyeleweng dengan hukum syariat, maka dia akan mendapatkan kejelekan yang sangat banyak. Kejelekan yang sangat banyak berarti hidupnya enggak barokah. Meskipun hidupnya manfaat, belum tentu hidupnya barokah. Nah, orang yang seperti itu berarti dia masih rugi agamanya. Bahkan lisan-lisannya tidak mampu menyebutkan kerugian agamanya tersebut. Wal maqalatu tasi'atu, makalah yang nomor 9. An Sufyan As-Tsauri, diriwayatkan oleh sahabat Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu, bahwa Syekhul Imam Malik. Jadi Sufyan Tsauri itu guru besarnya Imam Malik, salah satu imam mazhab. Kullu maksiatun, kata Sufyan Tsauri, kullu maksiatin nasiatun, kullu maksiatin nasiatun wan sahwatin ay astiyakin nafsi ila syai'in fa innahu yurja ghufranaha.
semua maksiat yang timbul, yang tumbuh disebabkan karena syahwat. Syahwat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Pengen mangan tapi wis wareg, tapi sik pengen, nah itu pokok pengen melakukan sesuatu, fa innahu yurja ghufranaha, maka hal itu masih bisa ditolilir pengampunannya, jadi masih bisa diampuni kesalahannya. Ay al maksiat, maksudnya maksiat itu maksiat yang disebabkan oleh syahwat itu masih bisa diampuni. Sementara kullu maksiatin nasa'at an kibrin, semua maksiat kedurhakaan yang tumbuh disebabkan karena kesombongan, aita awal fadli, takabur, fa innahu la yurja ghufranaha, maka tidak bisa diharapkan pengampunannya. Jadi sombong, takabur, nggak mau merasa dirinya salah, nggak pernah introspeksi diri, lebih mengunggulkan dirinya, itu termasuk maksiat. Lianna maksiata iblisa kana asluha ay al maksiati minal kibri. Mengapa kok nggak bisa diharapkan pengampunannya? Karena maksiatnya iblis itu awal mulanya, maksiatnya itu disebabkan karena kesombongan. Yas'amu annahu khairun min sayyidina Adam. Iblis itu menganggap dirinya lebih bagus daripada penciptaan Nabi Adam. Meskipun iblis tercipta dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah, itu iblis merasa angkuh, sombong. Aku itu loh penciptaannya lebih apik daripada Nabi Adam. Karena kesombongan iblis itu sampai hari kiamat dia nggak bisa diampuni oleh Allah. Karena saking sombongnya. Wali anna zalata sayyidina Adam alaihissalam kana asluha minasyahwati. Sementara kesalahan Nabi Adam itu awal mulanya itu disebabkan karena syahwat atau keinginan. Bisa babis tiyakihi ila zuki samroti sajaroti syahwati almanhiya anha. Jadi kenapa Nabi Adam itu kesalahannya karena syahwat? Karena Nabi Adam itu dulu hidupnya di surga karena melakukan maksiat yang mana tumbuhnya maksiat itu berasal dari syahwat. Syahwat apa? Syahwat kepingin dirinya menyicipi buah pohon syahwat. Kalau cerita-cerita dulu kita kenal dengan buah pohon khuldi. Pohon khuldi itu pohon keabadian. Itu kalau di surga. Kalau di dunia yang sekarang ini, kalau bahasa Inggrisnya dikenal dengan Adam apple. Nanti kalau di dunia kita kenal dengan sebutan apel. Ya apel, bentuknya kayak apel, buah khuldi itu kalau di dunia. Tapi kalau di surga sana namanya buah khuldi. Nah, karena itu pun karena bujukan Siti Hawa. Siti Hawa membujuk, rasanya kayaknya enak itu pangan wae, padahal sudah diperingatkan jangan sampai mendekati buah khuldi. Siti Hawa sudah makan 2 buah khuldi, ketika ditelan itu enggak masuk ke perut tapi nyantol di itu, hanya sampai pada itu loh, pentil ya, kalau orang perempuan tuh. Jadi nyantol, makanya wong wedok itu pasti melenduk, susunya gede, itu karena dia makan buah khuldi. Sementara Nabi Adam itu cuma nyicip, itu pun karena bujukan rayuan Hawa, nyicip
setelah gigit satu gigitan itu nggak sampai perut, hanya nyantol di tenggorokan, makanya terkenal dengan istilah jakun. Jadi wong lanang itu pasti di leher itu enek ada tulang yang menonjol, nah, itu adalah buah khuldi. Semua manusia yang laki-laki pasti punya jakun. Makanya kita itu hidup di dunia hakikatnya itu tersesat. Kita disuruh Allah untuk mencari desa awal. Kita awal mulanya kan di surga. Makanya kita hidup di dunia ini disuruh Allah untuk berbakti, takwa, iman, hidupnya semata-mata hanya karena Allah. Biar apa? Biar tidak tersesat, biar kita bisa balik lagi ke surga. Wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina